Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah Allah pertemukan kita semua di majelis taklim. Niki majelis taklim nggih. Masjid At-Taqwa. Krebet napa krepet? Krepet. Sragen. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah. Ada yang sakit tapi memaksakan ke sini? Iya. Loh, yang iya kok juga banyak. Nggih, semoga yang sakit Allah sembuhkan, semoga yang sehat Allah tetapkan sehat selalu. Amin. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ada kata Muhammad sebaiknya kita ucap apa? Sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Termasuk orang yang pelit ketika disebutkan kata Muhammad tapi tidak mengucap salawat. Seperti itu. Baik, alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, karena tidak ada perkumpulan yang lebih mulia di dunia ini kecuali perkumpulan tersebut ada di dalamnya ada zikir maupun pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam suatu hadis, idza marartum biriyadil jannah farta'u fiha. Jadi ketika panjenengan melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Maksudnya taman-taman surga niku napa, Bu? Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Nah, termasuk ini karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Semoga langkah kaki yang panjenengan semua ayunkan ke sini tadi dan setiap putaran roda bagi yang berkendara, karena motornya ternyata banyak juga ya. Nah, ternyata lumayan banyak dan ini jalan utama napa mboten, Bu? Oh, mboten. Jadi enggak mengganggu pengguna jalan yang lain. Oh, alhamdulillah. Berarti di pek masjid ini sendiri gitu ya parkirannya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita sekitar 50 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang kami kemarin di amanahi untuk menyampaikan tema peran muslimah dalam dakwah dan iqamatuddin. Sebelumnya pernah nggak panjenengan merasa bahwa saya perempuan kok nggak sebebas lelaki ketika keluar rumah, nggak sebebas laki-laki ketika berpergian maupun bersosialisasi? Pernah merasa seperti itu? Pernah, karena ngerasa apa? Perempuan kok ya udah uplek di rumah, ngurusi anak, suami, udah capek sendiri ya, Bu. Udah capek sendiri, nggak sempat keluar kadang-kadang. Tapi ada juga yang semangat keluar, misal belanja, ada yang gibahi tetangga, nggih mboten? Nggih. Gibah itu termasuk dosa yang sulit kita hindari, apalagi sebagai perempuan. Baik. Nah, di sini kita perlu ketahui terlebih dahulu dakwah niku napa to, Bu? Dakwah niku napa? Menyampaikan. Oke. Dakwah itu diambil dari kalimat bahasa Arab, Bu. Da'a yad'u, artinya menyeru atau mengajak. Jadi, dakwah itu bukan hanya ustadz-ustadz di mimbar atau ustadzah-ustadzah yang naik panggung, kemudian syekh-syekh, ulama, kiai, kayak gitu, enggak mesti. Jadi ulama Mesir itu pernah mengatakan seperti ini,
Kullu, bukan kullu. Nahnu du'atin qabla kulli syai'. Artinya apa? Nahnu, kita, du'at adalah dai atau pendakwah qabla kulli syai', sebelum menjadi segala sesuatu, sebelum menjadi apapun. Jadi mau ibu profesinya dokter, mau ibu profesinya guru, mau ibu profesinya pedagang, penjual, pengusaha dan lain sebagainya, profesi utama kita adalah pendai terlebih dahulu. Jadi sebelum segala sesuatu, sebelum segala profesi, profesi kita pertama itu adalah pendai atau pendakwah. Da'a yad'u artinya menyeru. Menyeru itu mengajak dalam konteks kebaikan. Nah, panjenengan kesini itu ajak-ajakan boten atau sendiri-sendiri. Yang penting aku ngaji, terserah tetanggaku nggak tak ajak gitu. Ajak-ajakan. Ampir-ampiran boten. Nggih. Atau ada yang naik mobil bareng-bareng ke sini? Ini sekitar sini saja, sekitar Sragen saja. Oh, oke. Ya, enak ini. Panggil-panggilan atau sekedar share flyer di WhatsApp, kemudian yuk ikut ini yuk, itu tuh udah dakwah. Jadi panjenengan pikirannya jangan gini, apa bisa saya yang cuma ibu rumah tangga ini berdakwah. Jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena apa? Dakwah itu luas. Jadi nggak melulu tentang di mimbar, nggak melulu tentang di masjid, di sekolah dan di panggung-panggung mewah, panggung-panggung yang besar. Tapi ajakan atau seruan panjenengan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan itu sudah termasuk dakwah. Nah, jadi jangan minder, jangan pernah minder sama sekali. Karena ya itu tadi, dakwah itu luas, nggak melulu tentang di mimbar. Seperti itu. Kemudian itu tadi dakwah. Kemudian iqamatuddin niku napa, Bu? Iqamatuddin. Jenengan jalan ke sini, ikut kajian di sini, baca judulnya napa mboten? Iya. Lupa. Yang penting ikut ngaji gitu, nggak apa-apa. Niatnya luar biasa. Jadi nggak tahu temanya apa, yang penting datang ikut ngaji. Itu isinya pahala semua insya Allah. Jadi saya diminta tolong untuk mengisi dengan tema itu, iqamatuddin. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, iqamatuddin itu terdiri dari dua kata, Bu. Iqamah sama ad-din. Iqamah dari kata aqama yuqimu, artinya mendirikan atau menegakkan. Kemudian ad-din artinya apa? Agama. Jadi iqamatuddin itu menegakkan agama. Muslimah, peran muslimah dalam iqamatuddin itu sangat besar. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai madrasatul ula untuk anak-anak kita. Nah, jadi yang punya anak di rumah kita ajak untuk berbuat baik sekali, dan dia ngajarin, dia melakukan, kemudian dia ngajarin ke temannya, itu jenengan sudah dapat pahala ganda. Nah, apalagi kalau dia nanti sekolah 1 SD, ternyata teman-temannya minum pada tangan kiri semua. Satu kelas misal 20 orang, semuanya pakai tangan kiri, anak panjenengan sudah tercelup bahwa makan itu pakai tangan kanan, dan dia menyerukan itu kepada teman-temannya. Itu yang dapat pahala siapa? Panjenengan, ibunya. Nah, itu tadi iqamatuddin. Iqamatuddin itu terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar. Iqamatuddin terdiri dari 2 aspek, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf niku napa, Bu? Amar sebenarnya amr itu perintah, ya, memerintahkan ma'ruf kebaikan, wa nahi mencegah munkar anil munkar kemungkaran. Nah, amar ma'ruf nahi munkar di sini maksudnya adalah apapun yang itu baik kita ajak, kita perintahkan, tapi perintahnya tetap dalam bentuk yang ma'ruf. Jangan sampai menyakiti orang yang kita dakwahi atau mad'u kita. Jadi contoh,
Di dalam majelis ini saja kita melingkar bareng-bareng seperti ini. Ada teh dilangsir. Nah, ketika dilangsir ada yang minum belum baca bismillah. Nah, jangan sampai menyakiti pihak mad'unya juga ini. Contoh, panjenengan dari pojok sebelah kiri. Yang minum tangan kiri yang belum baca bismillah tadi, yang dari sebelah pojok kanan. Dari sini teriak, "Hei, baca bismillah dulu," kayak gitu. Sampai semuanya dengar, semuanya nengok. Sampai yang lupa baca bismillah tadi sakit hati. Kira-kira baik mboten? Mboten. Jadi cukup tepuk. Kalau bisa malah sebaiknya yang sadar adalah yang sampingnya. Cukup tepuk. Bu, Bu, baca basmalah gitu. Itu udah dakwah itu, Bu. Ya, jadi dakwah tadi apa? Lupa? Dakwah itu apa? Menyeru, mengajak kepada kebaikan. Konteks kebaikan itu apa, Bu? Ya, harus didasari dengan ilmu. Kalau misal kita tidak berilmu, tahu nggak kalau misalnya, oh ternyata makan itu harus duduk, oh makan itu sebaiknya tidak bersandar, ngertos mboten niku? Nah, harus didasari dengan ilmu. Jadi peran muslimah yang pertama adalah harus selalu menuntut ilmu terlebih dahulu, baru bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar, seperti itu. Nah, kemudian tugas dakwah maupun iqamatuddin itu tak terkecuali pada kita di dalam rumah. Karena apa? Kita sebagai ibu rumah tangga yang utama ya, karena menjaga martabat suami ketika di rumah itu juga agak sulit, Bu. Nggih mboten. Kadang-kadang boleh nggak sih, Bu, kita menerima tamu laki-laki ketika suami kita tidak ada di rumah? Tidak boleh. Nah, kenapa alasannya? Karena tidak ada mahramnya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau zaman sekarang ya, banyak desas-desus tetangga. Jadi melihat orang itu suaminya nggak ada di rumah kok masukin atau mempersilahkan lelaki. Ya, jadi perempuan muslimah yang sholihah itu ada dua macam. Yang pertama dalam surat apa itu ya? Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang pertama, perempuan sholihah itu yang qanitat. Qanitat artinya apa? Taat. Jadi qanitat itu artinya taat. Perempuan sholihah itu yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah yang pertama. Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, yang menjaga lil ghaibi bima hafizallah, yang menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Nah, ketika suaminya tidak ada, kadang-kadang itu kita ada rasa misal panjenengan gini aja, belanja, ada bapak sayur keliling, kita belanja bersama 7 ibu-ibu yang lain. Apakah ada obrolan di situ biasanya? Ada. Isinya tentang apa? Nyeritain suami atau nyeritain tetangga atau gibahin yang lain? Bu iki lho ora tau masak, mesake bojone mangan ning njaba terus. Nah, itu ghibah lagi itu. Kemudian yang tidak menjaga kehormatan suami, contoh, bojoku ki lho ora tau mulih, aku kesepian setiap hari dan lain sebagainya. Jadi fasholihat, orang solihah, wanita muslimah yang solihah tadi adalah yang menjaga dua hal tersebut. Yang pertama qanitat, ketaatan kepada Allahnya dijaga, kemudian ketaatan kepada suaminya dengan apa? Menjaga kehormatan suaminya ketika tidak ada di rumah. Itu agak sulit, Bu. Kalau kita sedang bersama suami, mungkin nggak banyak yang kita ucapkan, aib-aibnya kita tutupi. Karena apa? Lagi ada di depan orangnya. Tapi kalau lagi nggak ada, wah itu agak sulit. Apalagi kadang-kadang zaman sekarang dikit-dikit berantem sama suami,
status WA. Suami yang tidak menghormati istri adalah suami yang bla 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 bla. Nah, itu mengundang kecurigaan orang-orang yang melihat status kita. Ini lagi apa nih? Ini lagi apa nih sama suaminya? Kok statusnya kayak gini-gini? Terus dikit-dikit update status. Ada yang apa-apa di sini status, dibikin status, masak statusin. Suami tidur ngorok aja di video, terus di-upload. Ya, itu termasuk aib ya, Bu. Jadi ngoroknya suami itu cukuplah kita yang tahu. Cukuplah kita yang tahu, dan kalaupun panjenengan ngerekam, cukuplah itu menjadi memori rahasia diantara kita. Jangan malah keluar-keluar. Bojoku kilo ngorokan, obatnya apa ya? Itu nggak apa-apa sih. Kalau itu untuk nyari solusi biar enggak ngorok lagi. Tapi kalau untuk diceritakan kemudian aibnya disebarkan, itu tidak baik. Kemudian selanjutnya untuk pilar tegaknya dunia, atau apa namanya tadi kan iqamatuddin. Nah, pilar tegaknya dunia itu ada dalam 4 hal, Bu. Jadi yang pertama, orang alim atau orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Pilar tegaknya dunia atau suksesnya dunia itu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang jahil atau mohon maaf bisa disebut orang yang belum tahu, yang terus mencari ilmu. Jadi enggak berhenti di situ saja, terus mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, orang kaya yang enggak pelit. Orang kaya yang enggak pelit. Kemudian yang keempat, orang miskin yang tidak menjual agamanya untuk dunianya. Karena kalau orang alim udah nggak mau ngamalin ilmunya, itu orang bodoh ya bingung mau belajar sama siapa lagi. Nggih mboten. Kemudian yang kedua, kalau misal orang kaya itu udah nggak mau ngasih hartanya atau nggak dermawan lagi, bisa jadi orang fakir atau orang yang miskin itu nyari ke lain agama untuk mencukupi kebutuhannya. Baik, itu tadi 4 pilar tegaknya dunia. Baik, dari situ tadi yang pertama kan orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, panjenengan misal udah tahu kalau makan harus duduk, minum harus tangan kanan, baca basmalah. Nah, itu sudah diamalkan belum? Sudah. Nah, ketika sudah diamalkan, silakan diajarkan juga. Jadi anak-anak atau kalau panjenengan sedang kumpul seperti ini, kanan kiri ada yang lupa, silakan ditegur. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak perlu nunggu kita sempurna. Nggak perlu nunggu kita kuliah S1 dulu baru bisa menasihati orang lain. Karena apa? Kalau nunggu semua sempurna dulu, nggak bakal ada ajakan dakwah, nggak bakal ada peringatan tadi, jangan makan tangan kiri. Kalau nunggu S1 semua lah repot, nggih mboten? Baik. Oke. Kemudian muslimah itu apa, Bu? Orang Islam yang mengerjakan kewajibannya, mentaati perintah-perintah Allah. Itu orang muslim tadi. Apakah di sini semuanya muslim? Iya. Apakah ada penyusup? Barangkali ada misionaris di antara kita? Boten? Soalnya kemarin yang di Makassar nih kalau Bu, ngertos boten jenengan? Berita yang ada laki-laki
pakai tutupan semuanya, pakai cadar, pakai niqab, kaos kakian. Kemudian tiba-tiba pengurus masjidnya ngelihat gelagat aneh. Nah, ternyata tangannya itu keker. Nah, ketika tangannya keker dilihat, ini kok jalannya nggak ada kemayu-kemayunya. Kalau jenengan kan jalan ya masa ya agak kalem gitu ya. Itu jalan itu jek kayak laki-laki seperti itu. Nah, kemudian ketika dicek ternyata itu laki-laki, tangannya keker, ternyata kumis jenggotnya itu ditutupi biar nggak tembus cadar ngoten. Nah, setelah ditangkap diurus di Kapolsek ternyata cuma pengen lihat perempuan itu kayak gimana. Akhirnya dia nyamar jadi perempuan, terus pakai tutup-tutupan kayak gitu. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya, perempuan tulen semua. Ya, baik. Oke. Jadi tidak ada peradaban yang mulia kecuali peradaban tersebut memperhatikan urusan wanita. Ya, karena apa? Wanita itu kayak apa Ibu? Induk peradaban. Ketika rusak wanita, rusaklah peradaban. Makanya orang-orang kafir, orang-orang barat itu pengen gimana caranya Islam rusak, maka mereka menyebarkan virus 4F. 4F itu dari segi fashion, dari segi food, segi fun maupun film. Pertama dari segi fashion. Fashion itu apa Bu? Baju, penampilan, kayak gitu. Nah, mereka itu meracuni kita. Gimana caranya umat muslim itu nggak pakai kerudung yang pertama. Kemudian gimana caranya pokoknya umat muslim itu nggak menutup auratnya. Dibikin kerudung-kerudung yang cekek leher. Kemudian dibikin kerudung yang rambutnya dikeluarin sampai kelihatan. Kan ada itu. Zamannya jilbab poni namanya. Jilbab poni itu yang poninya dikeluarin kayak Masha and the Bear yang di kartun nih kalau Bu. Nah, itu termasuk konspirasi barat. Karena apa? Mereka pengen Islam atau kaum muslimin, muslimah terutama jauh dari Islam itu sendiri. Islam memerintahkan kita untuk menutup aurat dengan rapi, jangan sampai menggoda ketika di jalan. Ternyata mereka merasuki itu virus fashion yang pertama. Mulai dibuka auratnya dari mulai poni dulu lah. Poninya dikeluarin kayak gini sampai kelihatan kayak Masya itu. Kemudian mulai yang viral lehernya dilihatin itu. Nggak apa-apa pakai kerudung, lehernya dilihatin, yang penting pakai kerudung. Kemudian ada yang kelihatan kupingnya itu, pasmina yang sebelah pinggirnya tok itu. Nah, kalau di sini semuanya nggak ada ya. Alhamdulillah kerudungnya rapi-rapi, tertutup, menutup aurat semua. Kemudian dari segi food ini kenapa Bu? Makanan. Dari segi makanan, konspirasi barat juga banyak di Indonesia. Mulai makanan-makanan junk food, mulai makanan-makanan siap saji yang ternyata itu sampah bagi tubuh kita sendiri. Nah, contohnya apa? Pizza, burger. Tapi kalau sekarang banyak yang diboikot ya Bu ya. Banyak yang diboikot. Dari mulai burger, pizza, dan fast food lainnya yang ternyata nggak baik bagi tubuh. Nah, orang barat, orang kafir itu pengen ngerusak wanita dari segi food tadi, segi makanan. Nah, kemudian dibikin makanan-makanan yang berbahaya untuk tubuh. Contoh, ciki-ciki. Masih sering di sini anaknya yang jajan ciki? Masih. Saya pun juga suka sebenarnya. Ya. Kenapa? Ciki-ciki itu apa ya? Bikin candu, tapi ya sesekali saja. Jadi jangan sampai sering-sering karena tidak baik bagi tubuh. Kemudian selain ciki-ciki, bikin makanan yang pedes-pedes ya. Yang viral tuh seblak doer, seblak. Tadi saya baca di sebelum rel seblak mak doer ya. Ya itu, dibikin makanan yang viral-viral, yang pedes-pedes, yang enggak banyak bermanfaat untuk tubuh. Nah, untuk merusak para wanita, nggak cuma seblak Bu. Saya bukan menyalahkan penjual seblak ya. Saya juga tidak menyalahkan pecinta seblak.
Boleh, sesekali saja, jangan sampai sering-sering. Kemudian yang ketiga, tadi dari segi fun, dari segi senang-senang. Orang dibikin lalai sekarang dengan gadget, dengan HP. Anak-anak kecil zaman sekarang, orang tua nggak mau susah, kasih HP, kasih game online. Enak betul? Enak, aman, dia nggak teriak, nggak nangis. Kenapa? Karena diem asyik dengan handphonenya sendiri. Nah itu dari segi fun. Nah kalau anak-anak kecil sudah terbiasa dengan game online seperti itu, otak akan melambat, otak akan menurun konsentrasinya. Jadi mudah lupa, mudah ngantuk, jadi agak nggak semangat lagi gitu. Belum lagi tantrum ketika diambil HP-nya. Pernah perang sama anak gara-gara ngambil HP? Sering, malah sering. Oke, itulah salah satu konspirasi barat. Salah 3 ya berarti tadi, fashion, food, dan fun. Yang terakhir film, Bu. Yang terakhir dari segi film, mereka merusak generasi Islam, terutama para wanitanya dari segi film juga. Nah, film-film barat yang masuk ke sini, maupun film-film ide-ide film yang membuat Indonesia membuat film tersebut, contoh film-film action yang aslinya di dunia nyata itu tidak ada. Ya, contoh Superman, emang orang bisa terbang? Nah, nggak bisa sebenarnya. Kemudian Batman dari orang kelelawar. Kemudian Spiderman, emang ada orang digigit laba-laba bisa jadi super? Mboten enten, ya, nggak ada. Kemudian film-film itu merambah di dunia film horor juga. Ada film-film makmum sekarang itu yang membuat orang jadi takut sholat tahajud. Ngertos mboten film makmum? Film makmum yang hantunya itu muncul ikut sholat malam. Nah, orang ketika habis melihat itu jadi deg-degan mboten sholat tahajudnya. Takutnya nek sholat tahajud belakang tiba-tiba ada yang ngikuti. Nah, ada yang nyeblek gitu. Habis nyeblek kita kerasin bacaannya, ternyata waktu salam nggak ada. Nah, itu juga salah satu konspirasi barat yang pengen membuat orang Islam jauh dari Islam itu sendiri. Begitu. Baik, dari 4 Ghazul Fikr tadi, perang pemikiran, dari food, fashion, fun, and film, itu mereka pengen banget merusak Islam. Karena apa? Muslimah itu induk peradaban. Kalau muslimahnya rusak, peradabannya hancur. Oke. Kemudian pernah dengar istilah perempuan itu identik dengan dapur, sumur, dan kasur? Bagaimana pendapat panjenengan ketika mendengar kalimat tersebut? Terpaksa? Fakta? Oh, fakta. Pendapatnya maksudnya minder, nopo malah bangga, atau malah yang lainnya? Bangga. Bagus, Bu. Bangga. Jadi urusan dapur, kasur, dan sumur itu memang ahlinya wanita, tapi tidak hanya itu. Peran wanita lebih dari itu. Ya, tadi jadi apa? Daiyah atau pendakwah. Nah, mendakwahi siapa? Suami barangkali, kalau misalnya suaminya masih kadang-kadang khilaf seperti itu. Kemudian yang terutama dakwah pada anak, karena anak itu aset berharga orang tua. Panjenengan punya anak yang ngajari Al-Fatihah siapa, Bu? Panjenengan atau ustadzahnya di sekolah? Ibu, bagus, bagus. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kalau punya anak, Al-Fatihah itu yang ngajari dari ibunya sendiri. Jangan sampai kalah sama asatid. Karena apa? Al-Fatihah itu akan anak bawa sampai dewasa. Nggih mboten? Coba bayangin, 1 hurufnya aja kalau dibaca 10 pahala. Nah, itu kalau bismillahirrahmanirrahim aja, itu berapa? Ada yang pernah ngitung? Ada 19 huruf, berarti 190 pahala atau 190 kebaikan.
Satu kebaikan tuh seperti ini. Misal, panjenengan jalan nih, pulang dari sini nanti, tiba-tiba ada pengemis. Pengemis minta, kemudian kita kasih. Nah, sedekah tersebut itu terhitung satu kebaikan. Tapi, kalau panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu terhitung berapa? 190 kebaikan. Itu masih minimal. Karena apa? Allah mengkali lipatkan itu lebih dari 10 kali. Itu paling minimal itu 190 kebaikan. Bayangin satu Al-Fatihah berapa huruf? Saya juga belum pernah ngitung. Tapi bismillahnya aja itu udah masuk 190 kebaikan. Kalau Al-Fatihah itu anak kita baca sehari berapa kali minimal, Bu? 17 kali. Kalau sepekan berarti berapa? 17. Banyak ya? Nah, banyak. Nah, 190 baru basmalahnya, udah dikali 17, masih dikali dalam sepekan dikali 7. Kalau anak kita hidup sampai 65 tahun, tinggal dikalikan sendiri. Ya, jadi kalau bisa, sebisa mungkin tolong Al-Fatihah jangan sampai orang lain yang ngajari, nggih. Kalau misalnya anakku udah gede-gede, Mbak, ganti sapa meneh iki wis terlanjur. Ya, boleh anak cucu kita, enggak cuma anak. Cucu kita juga. Misalnya kita punya anak, anaknya punya anak, tolong kita bilangin, kita kasih tahu, kita kasih saran ke anak kita, Mbak atau Endo atau Le, jangan sampai Al-Fatihah itu kedapatan atau keduluan orang lain dalam pengajarannya gitu. Minimal Al-Fatihah. Karena itu akan anak bawa sampai dewasa. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Baik, kemudian sebenarnya wanita itu mudah nggak, Bu, untuk masuk surga? Mudah mboten? Dikatakan dalam sebuah hadis, ketika seorang wanita itu sholat 5 waktu, yang pertama sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, jadi nggak gampang main cowok, nggak gampang bergaul dan bermudah-mudahan dengan lelaki lain, nah, itu menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, menghormati atau mentaati suaminya, itu sudah dibolehkan atau dipersilahkan untuk masuk jannah dari pintu yang mana saja ia suka. Mudah mboten? Sholat cuma itu tadi, sholat 5 waktu, nggak usah panjenengan sholat sunnah, nggak usah panjenengan sholat duha, witir, qiyamul lail, nggak perlu, cukup 5 waktu itu. Kemudian puasa Ramadan, nggak perlu puasa Senin Kemis, sunnah Daud, cuma puasa Ramadan. Kemudian menjaga kehormatannya. Terakhir wa ta'at ba'laha, menghormati atau mentaati suaminya, dakhalal jannah min ayyi babin syaa. Jadi nggak usah mikir, milih mana aja boleh. Mudah mboten? Mudah. Mentaati suami mudah? Mudah. Oke. Kemudian kita lihat penghuni neraka paling banyak siapa, Bu? Katanya mudah masuk surga. Kok ternyata yang di neraka lebih banyak? Kenapa coba? Kenapa wanita lebih banyak masuk neraka padahal mudah sekali baginya untuk masuk surga? Kenapa kira-kira? Rande syukur. Iya, salah satunya itu. Kadang-kadang kurang bisa mensyukuri nikmat. Nah, kadang-kadang kurang bisa bersabar atas musibah. Pakai kerudung itu perlu kesabaran, mboten? Iya, karena sumo, nggih mboten. Awal-awal ya. Kalau anak kecil dikasih kerudung, kadang-kadang sumo itu boleh lepas karena mereka belum balik. Nah, kita yang sudah balik kayak gini, ya nggak mungkin kita lepas kerudung, tantrum bahwa ini sumo gitu, nggak mungkin. Jadi kita perlu bersabar atas ketaatan, di atas ketaatan. Kemudian
tadi yang randai syukur tadi. Ya, kadang-kadang kita kurang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nikmat terbaik, nikmat yang mudah terlupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang. Sehat itu nikmat mboten, Bu? Nikmat sangat. Nah, kalau panjenengan lagi sakit gigi itu lagi kerasa, nggih mboten? Sakit kok enggak enak, satu badan kok keliengan, kepala ikut pusing. Nah, itu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi kalau kita berhenti, misal kita lagi diem seperti ini, kondisi sehat, itu kadang kita lupa kalau itu nikmat. Nah, nikmat bisa mendatangi kajian seperti ini itu udah luar biasa, kok. Enggak semua orang dapat hidayah untuk melangkahkan kakinya ke masjid ini. Entah dari ajakan orang, entah dari hidayah Allah, hidayah yang Allah kasih sendiri. Nah, ini termasuk nikmat. Nikmat mengantuk ketika kajian itu juga nikmat. Karena apa? Ketika majelis ilmu berlangsung, itu malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Ada yang indigo di sini yang bisa melihat yang seperti itu. Ada yang bisa melihat jin, melihat. Nah, ini sebenarnya mungkin ada malaikat nih, Bu. Di majelis ilmu itu ada naungan malaikat, sayap malaikat yang menaungi kita. Nah, dari naungan malaikat tersebut anzalallahu sakinah. Allah menurunkan kepada kita ketenangan. Mungkin saking tenangnya kita sampai bisa ngantuk, ya. Ngantuk saat kajian tuh rahmat luar biasa, enak. Karena apa? Enggak mesti orang udah jalan jauh dari rumah sampai sini kok bisa di sini ngantuk, itu susah loh. Nah, kalau udah kerasa ngantuk itu nikmat, nggak apa-apa. Nah, jadi jenengan tekluk-tekluk itu tetap dapat pahalanya. Karena dikatakan di sebuah hadis bahwa ketika seseorang menuntut ilmu, jadi jalan menuntut ilmu, itu setiap hewan yang dilewatinya itu mendoakan keberkahan atasnya, mendoakan kemudahan untuknya. Jadi panjenengan melewati, misal tadi melewati kebun, tiba-tiba ada semut, nah itu semutnya ikut doain panjenengan semua, kok. Ya, enak atau enak jadi orang yang menuntut ilmu itu. Baik, kemudian lanjut kepada yang tadi, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis Arba'in, kalau nggak salah ke-34 itu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ro'a munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi. Nah, di situ disebutkan bahwa barang siapa yang barang siapa yang melihat kemungkaran, maka perbaikilah dengan tangannya. Nah, ketika melihat kemungkaran, kalau bisa pakai tangan. Nah, kalau misalnya nggak bisa pakai tangan, kita pakai lisan, diingatkan. Ya, habis diingatkan, misal kita nggak bisa pakai lisan, cukup dalam hati, mengingkarinya, cukup dalam hati. Jadi jangan sampai hati aja tidak ikut mengingkarinya. Contoh, ada tempat markas judi dan miras. Ada mboten di Sragen? Ada, nggak tahu. Nah, misal ada tempat atau markas miras dan judi di RT kita. Misal, na'udzubillah min dzalik ya, tapi misal ada seperti itu di dalam satu lingkup RT. Falyughayyirhu biyadihi, kalau bisa kita perbaiki dengan tangan kita. Dengan apa? Nanti ngerubuhin atau yang lainnya. Kemarin di Medan ada, Bu. Jadi komplotan miras itu kalah sama komplotan emak-emak perumahan. Gara-gara itu membuat suami-suami mereka ikut di situ. Akhirnya itu masih pada pakai daster, masih pada gelungan, masih pada pakai roll. Itu datang bawa pentung, ada yang bawa sapu, itu di Medan. Nah, akhirnya dirubuhin bareng-bareng itu, didobrak, diteriaki, keluar, akhirnya bubar itu. Nah, akhirnya tangkap polisi. Nah, itu falyughayyirhu biyadihi. Sebisa mungkin kita perbaiki dengan tangan kita. Bukan kayak tadi ibu-ibu yang di Medan,
didobrak, ditarik, gimana caranya tempat miras itu nggak jadi ada. Kemudian kalau nggak bisa pakai tangannya, fabilisani dengan ucapan. Ucapannya apa? Apakah kita demo di depan tempat miras tersebut? Nah, ataukah kita ngomong ke ketua RT baik-baik, Pak, mbok jangan diizinkan tempat seperti itu tuh tempat maksiat. Wong kita yo di sini warga baik-baik, kok yo diizinkan. Nah, pakai lisan. Kalau nggak bisa pakai lisan, misal nih, qadarullah punya Pak RT kok ngeyelan pol, posisi malah bela tempat mirasnya itu, entah dibayar atau apa. Jadi sebisa mungkin kita ingkari dengan hati. Nah, ketika kita mengingkari dengan hati, itu rasa tidak enak ketika masih punya itu udah lebih baik. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Karena apa? Lisan aja nggak bisa, tangan juga nggak bisa. Sebisa mungkin kita ingkari, dalam hati kita rasa tidak enak ketika ke tempat miras itu tetap hadir. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, baik. Contoh lain. Ada seorang anak yang kebut-kebutan di jalan. Nah, kira-kira panjenengan biasanya ngapain, Bu? Dikandani. Nggih, diberhentikan anaknya. Oh, nggak berani. Ganas-ganas. Kalau di Sragen mboten enten klitih ta, Bu? Kelitih. Mbot enten. Ngeri juga. Setahu saya di Jogja. Tapi kadang-kadang Klaten sampai rumah saya pernah, sampai deket Kopassus nih kok. Karanganyar pernah ya kayaknya. Iya. Kelitih itu kepanjangan dari apa, Bu? Keliling golek getih. Ya. Kelitih itu keliling golek getih. Jadi kepuasan mereka itu bukan nyopet, bukan jambret. Jadi mereka cukup melukai korbannya aja. Jadi mereka bawa arit, bukan arit, kayak samurai, panjang, parang, kayak gitu. Cukup melukai korbannya. Nah, itu kepuasan mereka ada di situ. Kelitih tadi kepanjangannya apa? Keliling golek getih. Nah, pusatnya ada di Jogja itu. Tapi kadang-kadang merembet-merembet sampai depan Kopassus itu kemarin ada. Nah, itu tuh sebuah kemungkaran juga toh. Nggih mboten? Apa ada yang menyukai kelitih itu? Enggak ada. Ya. Tapi qadarullah itu sudah marak. Posisi kita nggak bisa meluyir biadi tadi, biadina juga nggak bisa karena posisi kita masyarakat ya. Kita sebagai masyarakat, apalagi kemarin korbannya itu sampai kebelah dadanya, Bu, karena senjatanya kan panjang gitu. Nah, kayak gitu. Kemarin tapi kalau waktu sama Kopassus itu yang menang Kopassusnya karena mereka salah target. Jadi dikira masyarakat biasa, ternyata Kopassus. Akhirnya kritis 3 orang. Jadi biasanya mereka bergerombol sekitar 10 orang, 5 motor kayak gitu. Yang belakang bawa senjatanya, yang depan nyetir. Itu kelitih. Kepuasan mereka ada pada rintihan korban. Jadi mereka nggak nyopet, nggak jambret, cukup melukai. Kalau sampai merintih itu yang mereka sukai. Saya pernah nginep di Jogokarian bersama teman saya. Posisi itu tarawih. Nah, setelah tarawih itu pengen jajan, ternyata udah nggak ada toko yang buka. Waktu ditanya kenapa, ternyata menghindari kelitih itu. Karena kalau malam-malam itu resiko banget. Pedagang-pedagang itu dilukai, entah disabet. Kan kalau disabet pakai seblak mah nggak apa-apa, seblak kasar ya. Itu nyeblak tapi pakai arit. Jadi ya kebelek beneran. Seperti itu, sebuah kemungkaran juga. Tapi kita sebagai masyarakat posisi di sini hanya bisa mengingkarinya dengan hati. Kalau misalnya yang punya suara, silahkan bisa nanti ngobrol sama, kalau orang Jogja ya, itu ngobrol sama polisi setempat, kemudian mengamankan orang-orang yang seperti itu biar mereka jera. Tapi alhamdulillah kalau kelitihnya nggak sampai sini. Tapi kemarin kabar terakhir sampai Karanganyar setahu saya, menuju Tawangmangu itu.
Nah itu, kelitih, mengerikan. Baik, biasanya ada sesi tanya jawab, mboten enten? Nggak ada? Oh, nggih, bon. Baik, itu tadi dakwah adalah menyeru atau mengajak. Jadi kita jangan sampai pernah minder sebagai perempuan, jangan sampai pernah minder dengan kodrat yang Allah berikan kepada kita. Jangan merasa terbatasi bahwa aku perempuan, gak sebebas lelaki, pergi-pergi kemana-mana bisa. Kalau kita harus pakai mahram, ya, kalau kita harus dianterin, kalau kita harus ditemani, gak bisa sendiri kayak laki-laki. Jangan sampai merasa terbatasi karena lingkup dakwah itu sangat luas. Jadi gak harus ceramah di mimbar, gak harus ngisi kajian seperti syekh-syekh kibar atau ulama-ulama besar, enggak. Karena nahnu du'atin qabla kulli syai'. Kita adalah dai, kita masing-masing diri kita adalah dai sebelum menjadi segala sesuatu, sebelum menjadi apapun, sebelum menjadi profesi apapun, kita adalah dai. Kita sendiri bisa mengajak teman-teman menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan sampai merasa minder pokoknya sebagai seorang muslimah, seperti itu. Baik, jika tidak ada sesi tanya jawab, kita tutup mawon kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga Allah rahmati kita semua, semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.